Halo, muncul lagi. Tadi ada gangguan-gangguan sedikit sinyal. Oke, kayaknya karena jam-jam segini adalah top of the hour, prime time banget buat Instagram Live. Jadi padat banget sinyalnya. Jadi sinyalnya agak bandwidthnya kayak naik turun gitu. Oke, kita masih ngobrol di rumah bareng CNN Indonesia, Lebaran tanpa jabat tangan. Em, kita sebentar lagi akan berbincang ngobrol dengan Ustadz Maulana. Tadi kita udah nungguin, tadi kita udah sempat masuk dari 15.30 sampai 15.47-an ya, tapi Ustadz Maulana belum bergabung. Mudah-mudahan sebentar lagi Ustadz Maulana bisa bergabung ya, kita lihat ya. Oke, terima kasih semua yang sudah datang. Sudah bergabung. Ada Isna, kemudian Larasati, Aldi, halo lagi ya. Kita sebentar lagi akan berbincang. Kalau misalnya ada yang mau cerita posisinya di mana, mudik atau tidak kali ini, boleh dong disebutkan di komen ya. Saya pengen baca deh. Tadi ada beberapa dari Pekanbaru, ada yang dari Aceh, ada yang dari Jakarta Timur, Tangerang Kota, ada yang tidak mudik juga. Sama dengan saya, tidak mudik, berbahaya. Oke. Oke, sudah di-ping, kita sedang menunggu sekarang. Saya cek kalau misalnya nunggu, kita coba invite ya. Dari tadi kita coba invite. Saya coba invite nggak bisa-bisa nih guys. Kenapa ya guys kira-kira? Oke. Oke. Masih belum bisa nih. Oke. Hai semua yang baru join, terima kasih atas waktunya. Saya masih menunggu narasumber saya belum bisa bergabung. Ustadz Maulana sebentar lagi akan bergabung ya, mudah-mudahan. Bismillah. Coba dong dikasih tahu pada posisinya di mana dan mudik atau enggak hari ini, Lebaran kali ini, ya. Halo, halo. Saya balas wave-nya, wave. Hai wave, terus saya wave. Saya balas-balesin tuh wave nih sambil nunggu, tuh kan. Oke, silakan langsung disebutkan teman-teman berada di mana, terus mudik atau enggak kali ini, gitu. Boleh silakan langsung disebutkan. Oke, Evi Widasari join lagi. Ada yang tadi join terus saya out karena gangguan sinyal. Terus di rumah, di kampung aman. Ya di kampung mana Pak maksud saya? Di kampungnya di mana? Oke. Oke, kita masih menunggu sekarang ya. Lagi cari makanan buka. Aduh, hati-hati ya Hanum, jangan berdesak-desakan, tetap jaga jarak. Lihat sekarang, lagi mencari sinyal, mudah-mudahan bisa tersambung sebentar lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Koneksinya susah ya dari tadi. Terima kasih Pak Ustadz sudah meluangkan Maaf waktu tadi untuk kami. lagi salat berjamaah. Oh iya, mohon maaf. Oke, Pak Ustadz, apa kabar? Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Tetap ramai ya di Instagram Live juga tetap ramai. Di Makassar Harus. seperti Karena apa, Pak Ustadz? Keluarga di Makassar gimana? aku sebenarnya tidak di Makassar, saya masih di Jakarta. Oh, Kan nggak posisi bisa mudik. Jakarta. Mm-mm. Nggak bisa mudik Jadi, sekarang. Jadi stay di sini aja di Jakarta ya. mm-mm. Kira-kira besok seperti apa nih Lebaran gak mudik? Berarti telepon-teleponan aja ya Pak Ustadz ya? Ya, telepon-teleponan aja insya Allah. Nanti aku akan kabar-kabaran sama keluarga di Makassar. Dan kebetulan anak-anak saya sudah boyong ke Jakarta semua. Oh, asik dong, jadi rame. Pak Jadi Ustadz, sekarang rame. ini udah banyak nih yang nanya. Sebenarnya dari kemarin ketika saya ngobrol dengan beberapa teman, saya kasih tahu bahwa tamunya adalah Pak Ustadz Maulana. Mereka tuh udah pada tanya, gimana ya rasanya netepin hati
Idul Fitri, tapi udah banyak banget yang berubah. Mulai dari sholat id aja kan kita dihimbau untuk sholat sendiri di rumah. Itu tuh kayak gimana biar tetap khusyuk, biar tetap kerasa Idul Fitrinya, Pak Ustadz. Ayo dong memberikan kita pencerahan sore ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang menyikapi ya Idul Fitri di masa pandemik ini, sebaiknya kita tetap berbaik sangka karena tidak mungkin Allah memberikan satu ujian, pasti ada hikmah di baliknya, ada pembelajaran, ada hikmah, ada pahala di dalamnya. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi ujian itu, bagaimana menyikapi lebaran di masa pandemik. Pertanda bahwa kita harus lebih akrab lagi sama keluarga yang ada di dalam rumah. Selama sebulan kita salat tarawih bersama, itu pertanda pembelajaran. Banyak ilmu yang kita dapat tahun ini. Ilmu bagaimana salat berjamaah di rumah bertarawih. Bahkan besok kita dapat pembelajaran salat id di rumah. Wow, luar biasa. Kapan lagi? Biasanya kan kita harus ke lapangan, ke masjid. Kali ini kita tidak kemana-mana, cuma di rumah aja. Dan itu diperbolehkan. Karena kita dalam masa sesuatu yang diperbolehkan untuk menjalankan ibadah di rumah. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Insya Allah. Saya rasa lebaran yang kita lakukan kali ini tidak mengurangi pahala atau keusuhan kita. Tapi justru kita makin mendekatkan diri kita kepada keluarga terdekat kita. Jadi disitulah suasana yang luar biasa, haru biru bersama-sama. Dan sebenarnya tidak ada yang berubah sih kecuali salaman doang, nggak ada sama pelukan sama bertamu karena kita masih bisa berbagi lewat transferan, bisa bersalaman lewat sapa-sapaan, lewat virtual, kan bisa aman sih insya Allah. Kalau mau bagi makanan boleh saling kirim-kirim, kan aman. Iya. Iya, Pak Ustadz, saya menarik deh ada beberapa postingan Pak Ustadz yang kemarin-kemarin nanya soal ini. Doa apa sih supaya kita tuh terbebas dari mara bahaya di era pandemi ini, supaya terbebas dari virus atau surat apa? Terus Pak Ustadz jawabannya apa Pak Ustadz ya di postingan itu? Banyak sebenarnya. Yang lebih mudah aja yang dihafal ya. Oke, boleh. Subhanallahil azim. Ayo. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Ya, dibaca 3 kali ya. Siapa yang memuji Allah, maka wabah, masalah akan diangkat. Sebagaimana memujinya Nabi Yunus alaihissalam di perut ikan sehingga dikeluarkan dari masalah besar. Jadi kalau kita sikapi dengan membaca tasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, 3 kali di awal pagi supaya terhindar dari 4 hal. Penyakit dalam, penyakit luar, wabah, virus, kemiskinan, dan ibaratnya stres. Ya, ada 4 hilang. Nah sekarang kalau misalnya gini, Pak Ustadz, banyak yang kemudian nggak mudik, masih di perantauan, itu kan rasanya kayak sedih atau gimana, itu gimana ya Pak Ustadz ya? Nggak, gini aja, sebenarnya kita lebih baik berbaik sangka bahwa bisa jadi kalau aku pulang, justru aku yang membahayakan kepada keluargaku. Justru saat inilah kita mungkin diajar bagaimana. Itu gini, ketika kita jauh, disitulah ada rindu. Rindu itu akan datang ketika kita agak jauh. Nah kali ini kita diajar untuk saling merindu. Sehingga timbullah rasa cinta. Jadi gitu. Jadi memang harus dicoba, kayak dipaksa jauh dulu. Tidak masalah. Karena mungkin sekiranya kita pulang bisa jadi menimbulkan masalah. Sekiranya kita pulang juga bisa jadi kita juga maaf ada sesuatu yang membahayakan buat kita. Jadi tetap berbaik sangka. Jadi hikmahnya kita bisa merasakan kerinduan yang luar biasa. Ya. Hikmah dari karantina selama masa corona ini, Pak Ustadz apa? Merasakan apa? Hikmahnya, kalau kita berbicara masalah hikmah, berarti hikmah itu diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Yakni kita bisa belajar bagaimana pentingnya nikmat kesehatan itu, begitu besar nikmat kesehatan itu. Nah, bahwa sebenarnya kesehatan itu luar biasa. Mahalnya kesehatan itu. Mungkin maaf, karantina mungkin dirasakan oleh saudara-saudara kita di negara yang lain yang lagi bermasalah,
lagi konflik. Sekarang kita juga merasakan walaupun bukan konflik, tetap kita tidak bisa keluar rumah dan sebagainya untuk demi keselamatan kita. Hikmah yang kedua, kalau kita berbicara, kita bisa belajar bagaimana kita tadi betapa besarnya nikmat itu dan mensyukuri nikmat itu. Dan yang ketiga, bagaimana memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Dan ketahuilah, mungkin ibadah yang kita lakukan adalah ibadah sunnah yang kita kejar, yakni kayak lebaran dan sebagainya, salat id. Tapi untuk menjaga kesehatan adalah hukumnya kewajiban. Ya, gitu. Dan ingat, dengan adanya pandemik ini, kita bisa mandiri, kreatif, dan disiplin. Sekalipun kerja di rumah, tetap disiplin. Jangan sampai baju kantor ternyata bawaannya celana bebas. Kan banyak yang kerja dari rumah. Kerja dari rumah nggak mandi lagi, cuma pakai Quran doang, atasannya doang, padahal bawahnya gitu kan. Banyak ya, banyak ya. Dan tapi sebenarnya sekarang orang-orang tua murid itu orang tua murid yang anak-anaknya lagi sekolah di rumah, stay di rumah atau belajar di rumah, itu merasakan betapa repotnya mengajar anak. Pak Ustadz ngerasain juga? Orang tua cuma mengajar anak satu, tapi guru di sekolah mengajar 20-30 murid. Kebayang nggak? Kita cuma mengajar satu, pusingnya bukan main dengan membangunkan anak untuk live sama gurunya lah, pusing. Bagaimana dengan guru-guru yang mengajar di rumah, di sekolah? Aduh, luar biasa. Makanya di sini rindu dengan gurunya, rindu dengan sekolah. Ya Allah, gitu kan? Udah capek bikinin tugas ya? Iya, saya punya 2 anak yang sekolah, luar biasa repotnya. Nungguin untuk live sama gurunya, repotnya bukan main. Kan? Artinya kita juga dilatih empati ya Pak Ustadz ya sekarang empati, ini ya. Betul, untuk bentuk perhatian kita. Disinilah kita bisa ku ampusaku ahlikun nara, diri dan keluarga yang dijaga dari api neraka. Biasanya kita diwakilkan untuk diajar anak-anak kita sama orang lain, dalam hal ini gurunya, tapi kali ini kita langsung yang mendidiknya. Bahkan alhamdulillah tidak ada alasan lagi untuk tidak salat tepat waktu, tidak ada alasan lagi untuk tidak salat berjamaah, karena masjid kita cuma selangkah dari kamar kita, di ruang tamu kah atau ruang tengah kah kita tempatkan salat, kan kadang-kala seperti itu. Iya. Jadi udah nggak boleh ada alasan ya? Nggak boleh ada alasan lagi. Ya, kita lihat ya, ada yang bertanya kali. Ya, kita lihat ya. Ada yang bertanya. Sebenarnya ada yang bertanya sih tadi Pak Ustadz, sebenarnya bagaimana itu dia tadi pertanyaannya di awal tadi ada menetapkan hati apa yang harus disiapkan malam ini, apalagi untuk mereka yang besok harus menjadi imam. Ya. Kalau sebenarnya mau jadi imam, mau jadi apa, sebenarnya salat id itu 2 rakaat salat. Nah, dengan perbedaannya cuma dari sisi niat dan ada plusnya, tambah 7 takbir rakaat pertama, tambahannya ya setelah takbiratul ihram. Nah, kemudian rakaat kedua 5 takbir tambahannya setelah takbir intikal, takbir peralihan dari bawah ke atas. Tapi ditambah lagi baca tasbih subhanallah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah akbar, turunkan Allahu akbar, gitu lagi. Cuma itu. Dan hikmahnya itu sebenarnya kita takbir 7 dan 5 sebenarnya pensucian diri sebenarnya, karena berbicara tentang salat id itu adalah betul-betul bagaimana kita kembali kepada fitrah kita. Dosa kita di bulan suci Ramadan sudah banyak terhapus lewat salat, lewat puasa. Lalu kita ditambah lagi plusnya, yakni ada zakat fitrah untuk menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan ucapan yang sia-sia. Lalu ditambah lagi nih, ketika kita menghidupkan malam takbiran, entar malam, takbiran lah entar malam di rumah masing-masing dengan suara yang luar biasa, menggema kemudian menghidupkan, maka pada saat itu tidak dimatikan hati kita, di saat hati-hati pada mati. Artinya supaya semangat setelah Idul Fitri ini, setelah Ramadan, menghidupkan malam takbiran. Dan besok pagi usahakan mandi sunat, makan baru salat id di waktu duha. Oke. Dan ini ada yang WhatsApp saya nih. Apa itu? Apalagi? Ini ada yang WhatsApp saya. Jadi ini teman saya, mungkin juga banyak yang di sana ragu-ragu.
Jadi masih merasa kok kayaknya masih belum siap ya jadi imam sholat id. Karena kan ini hal yang besar gitu. Gimana tuh Pak Enggak, Ustadz? pokoknya timbulkan percaya diri bahwa sebenarnya kita lagi menghapuskan dosa-dosa kita. Cobalah, 7 takbir itu maknanya apa? 7 dosa yang diampuni di anggota tubuh atas. Pikiran, 2 mata, hidung, mulut, dan 2 telinga. Coba dihitung. 1, ayo. 1, 2, 2, mata. 3, Mm, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7. 6. Oh iya, 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 iya. 1, Oh itu 2, ya. 3, 4 hidung, 5, 6, 7. Karena Itu 7 rakaat itu yang pertama. paling banyak bikin dosa ya? Iya. Rakaat kedua 5 takbir. Kenapa 5 Mm-mm. takbir tambahnya? Hitungannya 1, 2, penghapusan dosa bagian di bawah. 1, 2, Mm-mm. kaki 2, sama kemaluan. Oh iya, 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 iya. Jadi Oke, itu jangan ya sampai kita teman-teman. tinggalkan salat Id. Karena salat Mm-mm. Id itu hanya sekali dalam setahun untuk Idul Fitri, sekali dalam setahun untuk Idul Adha. Jadi sangat disayangkan kalau kita tidak salat Id. Mm-mm. Mm-mm. Dan harus mau tidak mau siap ya untuk melakukan itu Siap tidak ya. siap, lakukan aja, insya Allah. Yakin. Ada doa Disinilah saatnya khususnya nggak kita sih Pak Ustadz? sebenarnya Ada sih doa niatnya khusus aja. Saya berniat persiapan salat. menjadi seorang imam. Udah, kalau persiapan menjadi seorang imam, kita siapkan diri dengan baca ayat kursi dulu kalau hafal. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, baca bismillahirrahmanirrahim, baca istighfar 3 kali, perbaiki dirinya. Kalau mau lebih aman lagi, sebelum takbir, baca dulu surah Al-Ikhlas ketika sebelum kita Hmm. takbir. Sebelum kita takbir. Sebelum kita takbir ya, baca surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas. Oke? Minal jinnati wan nas, supaya kita terhindar dari godaan jin dan manusia. Oh, oke, 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 oke. Oke. Pak Ustadz, ada pesan apa Ya, lagi nih untuk jamaah semuanya? buat jamaah keseluruhan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, semoga ibadah kita diterima. Dan ingat, alhamdulillah di masa pandemi ini kita mendapatkan 3 kali kesabaran. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar ketika kita diuji kekurangan. Dan Hmm. semua orang merasakan, tinggal bagaimana. Apakah sikap kita ini marah, sabar, ridho, atau bersyukur menerima takdir ini. Makanya kita harusnya jangan marah ketika kita diuji seperti ini. Karena bisa jadi ujian pandemik ini adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan memberikan ganjaran pahala yang luar biasa. Makanya jangan marah, naikkan ke level berikutnya ini, sabar. 1, 2, 3, sabar. 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 Iya, sabar itu mampu sesungguhnya marah tapi ditekan. Kemudian ridho atas takdir Allah, karena ini sudah ditetapkan untuk kebaikan kita. Dan yang berikutnya adalah usahakan bersyukur, karena tidak mungkin ujian ini, pasti Allah punya rencana terbaik buat hambanya. Oke? Oke. Oke, Pak Ustadz akan lanjut di Instagram live lagi ya Pak Ustadz ya? Ya, maaf ya. Iya, baik-baik. Di Instagram Live Trans TV kalau tidak salah, jadi boleh dilanjut. Yang belum puas di CNN Indonesia TV, boleh dilanjut ke sana. Pak Ustadz Maulana, terima kasih banyak sudah bergabung di CNN Indonesia TV. Makasih. Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. sehat-sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih. Terima kasih. Ya itu dia tadi. Senang sekali rasanya. Maaf sekali cuma singkat waktunya karena Pak Ustadz Maulana jam 4 sore harus live di Instagramnya Trans TV. Jadi boleh kalau misalnya teman-teman masih mau melanjutkan, masih mau ikuti tausiahnya Ustadz Maulana, silahkan langsung ke sana. Saya Putri Ayuni Tias pamit dulu untuk kali ini. Sebentar, ini kok ada request lagi, kita cek dari siapa. Oh enggak, bukan. Oke, saya Putri Ayuni Tias pamit dulu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga teman-teman sehat semua ya, sehat semua. Bersabar, ujian ini akan segera berlalu. Jangan lupa kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah. Kalaupun harus keluar rumah pakai masker, jaga jarak. Kenapa? Karena jumlah kasus positif terus bertambah setiap harinya. Mohon diwaspadai.
Jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Terima kasih semuanya sudah bergabung sore hari ini. Dah.